sebenarnya nyokap gue tuh pengennya PNS, ya udah jadi musisi lah. Musisi di kamu kan mau jadi apa ntar gitu kan. Di sana memang di luar zona nyaman gue, dan gue ke sana sendiri kan. Gue nyanyi, gue dilempar. Gue lempar makanan suruh turun. Kenapa harus selalu hal yang nggak biasa harus jadi patokan? Akhirnya datang nih di eksklusif. Ya ampun, seneng banget ya akhirnya punya waktu yang bisa nyempil-nyempilin buat nampil sini. Cakra, ya. Ini semua orang udah tahu Cakra kan penyanyi solois. Lagunya di mana-mana juga udah banyak didengar orang. Sudah pernah konser bahkan kolaborasi dengan musisi dari luar. Tiba-tiba muncul di American School Talent. Ini gimana ceritanya kok bisa ikut ajang pencarian bakat di sana? Sebenarnya kan awalnya memang dari akhir tahun kemarin, dari tim AGT-nya tuh udah approach ke gua. Cuman waktu itu mereka bilang katanya lewat sosial media, karena gua kan jarang buka DM segala macam tuh, gua jarang. Akhirnya mungkin karena gua nggak ada respon, dia nge-email ke manajer gua. Terus manajer gua juga bilang ke gua, ini ada ini. Cuman kan sekarang musimnya scammer, gue takutnya kan. Worry ya. Ini ternyata bohong, ternyata gue suruh cek, valid memang. Dia ada di AGT, casting produsernya. Jadi abis itu, gue nggak langsung terima tuh, karena memang kan di sini gue ada kontrak. Sedangkan ya setahu gue, kalau ikutan kompetisi itu pasti akan ada kontrak. Gitu kan. Jadi makanya gue ke label gue diskusikan segala macam, dapat izin, baru zoom lagi sama mereka dengan keadaannya di sini. Mereka setuju, ya udah berangkat. Oh gitu, jadi mereka justru yang melihat Diko dari media sosial? Ya. Apa nih yang Cakra rasakan ketika mereka nyari gitu, bukan Cakra yang mencari kesempatan lagi, kan seperti itu kan? Ya. Karena memang sebenarnya untuk kompetisi, awalnya tuh kayak memang, karena gue udah kekenyangan ikutan kompetisi. Kekenyangan. Dari dulu semenjak SD, dari festival dangdut, pop segala macam gue udah cobain. Tapi nggak pernah ada hasil gitu kan. Cuman pas kemarin tuh memang waktu itu memang yang suka semangat ke kontes tuh almarhum bapak. Jadi ada dimanapun kita kejar gitu kan. Cuman pas kemarin ngobrol ke ibu segala macam, ya udah deh sekalian ini penghormatan gue buat bokap, karena beliau belum pernah ngelihat gue kalau audisi lolos nih, belum pernah. Dari SD. Oh oke. Even lo juga pernah ikut audisi yang di Indonesia kan? Indonesia pernah. Dan itu juga bokap tidak melihat ya? Karena memang dari awal udah gagal. Nih bicara soal tadi, kalau kita flashback lagi, ternyata sudah audisi dari zaman kecil nih gitu. Seorang Cakra kan sadar kalau punya potensi nyanyi, bahkan pede, kecil aja udah pede ikut kompetisi. Itu gimana sih? Awalnya memang karena keluarga gue memang suka seni. Cuman nggak semuanya seni tarik suara, ada seni lukis segala macam. Cuman dari dulu memang gue, karena yang di rumah kebiasaan setiap pagi, setiap sore dengerin musik, jadi kayak nempel gitu loh. Meskipun memang waktu itu bapak suka setel lagu reggae, terus om suka setel lagu rock, tapi belajar nyanyi awalnya lagu dangdut. Justru dangdut? Dangdut. Karena mau manggung, biar dapat saweran. Saweran, ya. Buat dulu zamannya, kalau zaman gua nggak tahu ngalamin nggak dingdong. Game. Oh game. Yang pakai koin. Iya. Kan itu gimana caranya gue bisa nyanyi terus dapat duit. Jadi akhirnya belajarlah sama biduan-biduan yang di sana. Ikut kadang, dan sampai inget gue bokap maksain biar gue nyanyi tetap di organ tunggal, bikin organ tunggal namanya Cakra Group. Biar gue mau nggak mau orang yang manggil ada gue. Ada. Terus akhirnya bener manggungnya itu awalnya memang ngambil dangdut kan? Yang iya, awalnya dangdut memang. Katanya ini ya, sinden. Ya sempet ikut karena waktu itu ada teman yang memang ibunya sinden. Gitu. Jadi dari guru karawitan, jadi banyak lah.
Jadi sempat beberapa kali, cuman memang kalau menurut gua terus benar-benar kalau dibilang musik yang salah satu yang paling susah, Sunda klasik tuh susah. Sunda klasik ya. Nah, kalau dulu ceritanya suka semalaman suntuk. Jadi pagi Cakra sekolah, siang sore, sore ngaji, semalaman suntuk katanya ikut pertunjukan wayang apa segala Ya, macam. Inden. Itu gimana tuh? Enggak, kalau kadang kalau wayang memang gue suka nonton kan. Kalau ada yang hajatan nih, pasti gue sama bokap ke sana sampai subuh. Ikut nyanyi atau hanya sekedar Enggak, nonton? itu nonton dulu. Oh, Terus nonton. kenalan lah ke Nayaganya. Diajak karena kebetulan waktu itu ada juga Nayaga yang dari pemain musik yang dari Pangandaran sana. Gitu. Sekali 2 kali lah belajar. Tapi akhirnya tuh terima job juga kan buat perform semalaman suntuk kayak Kalau gitu sampai kalau yang sering itu bukan sama wayang goleknya tapi acara-acara biasa, dangdutan. dangdutannya. Nah, dari semua musik akhirnya yang nempel justru sekarang malah lebih ke pop kan? Lagu pop, ya. Gimana beralihnya tuh dari Sebenarnya gue memang orangnya nggak mau nutup diri ya. Dari semua genre tuh semua gue pelajarin. Karena memang nggak ada salahnya juga kalau kita terjun di dunia tarik suara ya jangan setengah-setengah gitu loh. Yeah. Jadi makanya semua gue pelajarin. Tuh ntar ada bagiannya juga. Apa makanya lagu ini? Oh tiba-tiba ada request pengen lagu dangdut. Hajar. Kan cuan lagi gitu kan. Kita harus, hobi itu harus ngasilin duit. Gitu. Oke, nih dari kecil sudah sangat sadar dengan potensi nyanyi. Kemudian sekolah ngikut-ikut kompetisi, hobi banget ya gitu loh. Nggak pernah putus semangat meskipun gagal kayak gitu. Tapi ternyata sampai kuliah juga ngambil di jurusan musik, Sekolah Tinggi Musik Bandung gitu. Otomatis akan banyak dong genre yang juga dipelajari nggak sekedar dangdut dan pop. Ya, memang di kuliahan gua ambil jurusan vokal klasik. Jadi mayornya vokal, minornya piano. Karena waktu itu sebenarnya nyokap gua tuh pengennya PNS, ya udah jadi musisi lah. Idealnya musisi, orang tua pada ketika itu PNS ya. lah, udah yang jelas gitu kan. Yeah. Musisi di kamu kan mau jadi apa ntar gitu kan. Karena ingin gitu ke sekolah musik, akhirnya saya ke swasta. Kan yang swasta tuh biasanya lebih mahal daripada yang negeri kan. Dari sana tuh akhirnya kan jadi genit terus masukin proposal ke setiap kafe biar nyanyi tiap malam biar nama-namaan bayar kosan lah, kuliah lah gitu kan. Tapi kalau tadi nyokap pengennya jadi PNS, sementara almarhum bokap memang pengennya Ingin kan jadi Cakra musisi kan? musisi penyanyi ya. Sekarang berarti sudah memenuhi keinginan almarhum Alhamdulillah, bokap. alhamdulillah. Kesampean. Kesampean akhirnya gitu. Tapi dalam proses dari Pangandaran kecil, Cakra kecil sampai bisa kuliah di Sekolah Tinggi Musik itu. Bagaimana sih proses jatuh bangunnya Cakra bertahan dengan semua terlepas dari kegagalan yang pernah lo dapat atau apapun itu? Bentrok dengan orang tua juga kan mungkin dengan keinginannya. Karena memang otomatis kan kalau istilahnya kalau manggung di kampung kan pasti sampai malam tuh. Besoknya sekolah harus pagi lagi kan. Jadi kayak bapak sama ibu tuh udahlah si Cakra suruh belajar gitu. Karena memang di sekolah suka tidur. Karena gue juga gak suka matematika, ya apa-apa tidur aja gitu. Itu kayaknya semua orang pasti akan menghindari itu. Padahal nyokap gue guru matematika loh. Terus masa-masa lo ikut kompetisi dari satu tempat ke tempat lain itu yang mendampingi pasti bokap ya? Bokap. Jadi kadang kita pinjem nih mobil kolbak. Bawa sponsor sendiri. Kalau mau makan kan gue dari Pangandaran tuh masih ada lagi. Desanya tuh Desa Karangbenda. Lomba di Pangandaran. Kita bawa pasukan. Pinjam kolbak, ajak tetangga yang punya mobil, bring buat sponsor. Kan kalau di sana yang paling banyak, itu kan yang rame kan. Jadi seru lah. Meskipun balik-baliknya ya kasus lagi. nggak ada yang ini apa, nggak ada yang belum ada rezeki lah. Tapi kan nggak ada rezeki dalam kompetisi lah ya. Tapi kan terus 2013 ya, aku ingat banget tuh pertama kali aku wawancara musisi waktu itu masih ada di Dahsyat. Cakrakan dengan lagu apa ya? Harus terpisah gitu. Akhirnya lo punya single itu perdana kan? Itu gimana tuh? Itu awalnya juga waktu itu kan memang gue pas kuliah kan. Jadi dosen gue tuh kayak ada lagu nih di salah satu label lagi nyari penyanyi, direkam, foto dikirim. Mukanya gini tapi kok suaranya kayak gini ya gitu kan. Mukanya gini tuh maksudnya apa nih?
Ngerti-ngerti lah, pokoknya ada omongan itu aja. Terus diajak ke Jakarta, dikasih dulu materinya itu harus terpisah. Oke. Susah banget pertama kali gue nyanyiin itu. Dan lagu itu memang susah. Akhirnya abis nyanyi, oh semua orang hafal. Gue yang nggak hafal kan. Tapi akhirnya pas gue di Lebak Bulus mau nunggu bis lagi, ditelepon lagi, besok ke kantor lagi. Gitu. Terus dia nih kasih kontrak aja. Oh gitu. Boleh tahu nggak, ada nggak sih calon kandidat lagu itu yang sekarang juga musisi? Gue nggak tahu, kayaknya nggak inget. Nggak inget kalau sekarang ada yang satu bareng sama gue itu. Cuman katanya nih ya, lagu itu kata ada Aldi yang nyiptain lagunya, Aldi Nada Permana, sempat dikasih ke Afgan. Oh, Afgan. Cuman mungkin waktu itu Afgan lagi sibuk atau segala macam, kita nggak tahu. Akhirnya nyari lagi penyanyi. Dan rezekinya ternyata di Cakra. Alhamdulillah. Jadi lu tuh kebal, pantang menyerah dengan kompetisi-kompetisi, tapi ternyata rezekinya adalah justru langsung rame, langsung rilis. Dari situ nama lu besar banget, konser tunggal bahkan sampai ke negara-negara sebelah. Sekarang ikut American Got Talent. Apa yang dicari? Sebenarnya baik lagi, gue nggak menutup diri untuk belajar, karena itu kan di luar zona nyaman gue. Ketemu semua kontestan yang dalam artian penyanyi yang ada di dalam kontes itu kan dari seluruh negara. Tapi sempat diberhentikan oleh Simon kan? Gimana yang lu rasain ketika diberhentikan? Pas diberhentiin, gue mikirnya udah berarti dia nggak suka gitu kan. Udah KO gue, balik lah gitu kan. KO lagi ternyata. Cuman ternyata dia nggak berhentiin untuk suruh nyanyi lagu yang selanjutnya. Karena memang kita disiapin, kita harus nyiapin 2 lagu. Pas diberhentiin, tapi gue parno kan. Diberhentiin Simon, dan mukanya nggak ada senyum-senyum juga kan. Kasus nih. Gue udah mulai saja bawaannya, udah. Ternyata disuruh nyanyi 1 lagi. Jadi alhamdulillah di lagu yang kedua lancar. Tapi ketika lo berangkat ke sana gitu lo, ada bayangan apa sih seorang Cakra di depan dewan juri semua itu? Ya buktinya gue masih kayak gitu, nervous. Iya, ternyata lo nggak bisa ngilangin itu ya? Itu memang beda ya, maksudnya orang-orang nggak bedain, oh si Cakra kan di sini, ini di mana di mana. Iya. Karena memang di sana memang di luar zona nyaman gue, dan gue di sana sendiri kan. Yang lain sama orang tuanya di belakang. Ngomong, yang gue makan aja terus. Ngomong sama siapa kan bingung. Jadi akhirnya sendiri, tapi memang pressure-nya tuh memang beda. Di luar zona nyamannya dalam artian karena situasi kompetisinya? Situasi kompetisi pertama, dan yang bertanding di sana dari seluruh dunia itu, semua kontestan itu luar biasa. Jadi benar-benar istilahnya kita yang tadinya di sini santai-santai nyanyi, benar-benar pengen nunjukin yang terbaik gitu loh. Selesai jam 10, jam 11, dan waktu pas audisi gue nyanyi bagian terakhir, peserta terakhir. Pukul 10 sekian, dan gue standby di sana dari pukul 10 pagi. Sempat hopeless dong berarti, maksudnya ya sisa-sisa tenaga, sisa-sisa terus gue begini, ya udahlah, maksudnya sebelum Parno diberhentiin ya, mungkin jurinya juga udah gak akan dengerin kan, karena sehari itu kan ada 100 peserta tuh. Tapi ya syukur alhamdulillah lah. Tapi lo parno dengan kompetisi, padahal lo kan dari kecil sudah hobi ya kompetisi. Mungkin jurinya karena kita lihat dia orang Brand, luar iya. dan gitu kan, jadi itu ada juga pressure sih kalau menurut gue. Makanya di lagu yang kedua, gue ngajak penonton. Oh, untuk memanipulasi gugupnya ya? Gitu kan. Jadi gue ngajak penonton, untungnya mereka ikut nyanyi. Tapi di balik hopelessnya itu, yang tadi tiba-tiba diberhentikan oleh Simon, lo ada sedikit harapan gak sih? Atau tingkat pede lo untuk gue bakalan lolos nih? Oh, ada harus terlintas ada. Itu sempat Harus juga ada. Karena memang dengan cara kayak gitu kan kita istilahnya pede bukan berarti kita jadi tinggi hati kan. Iya. Jadi gue cuman mikir, gue udah percaya dengan diri gue aja. Yang gue keluarin itu yang terbaik yang gue bisa. Oke, ya ampun. Nih, kalau tadi bilang kompetisi dari kecil kemudian sampai ada di titik ini gitu loh. Kan fokusnya di karir terus. Berarti ini akan ada persiapan buat next step ya, buat kembali lagi ke sana? Ya, kita semua yang dapat 4 yes, itu to be considered to live show. Berarti belum tentu juga nih. Oh. Jadi memang akan ada seleksi lagi untuk ngelawan yang Golden Buzzer.
mau tuh berkompetisi di sana kan. Kan bukan cakrakan doang nih ya yang heboh dengan American Got Talent gitu. Ada juga nih Putri juga di sana gitu loh. Bahkan ketika berita ini besar, dibanding-bandingkan lah kalian berdua. Lebih kayak dihujat sih gue. Ada aja kan yang kayak gitu, yang ngedukung ada, tapi yang hujat juga tetap aja ada gitu. Karena memang gue ngerti sih, karena memang gue announce, gue ikutan duluan. Jadi, tapi pada saat itu ketika gue selesai audisi itu hari ketiga, gue nanya ke produsernya, boleh nggak saya posting kalau saya ikutan AGT? Oh, you can do it, of course. Ya makanya gue post dong, it's a good news kan? Iya. Tapi yang keluar malah videonya Putri duluan dengan dia Golden Buzzer. Langsung semua di sini kan kayak gitu. Padahal itu nggak ngerugiin siapapun loh. Iya. Jadi makanya gue mikir, kok gini? Padahal. Dan gue juga nggak tahu, memang mereka bilang nanti ditayangin atau enggak, kalian akan semua dikabarin. Oh, jadi ketika lu posting lu belum tahu apakah itu ditayangin atau enggak? Oh. Belum. Dan akhirnya ditayangin ya. Alhamdulillah ditayangin. Terus dapat bulian malahan. Ya maksudnya pro dan kontra akan selalu ada lah. Cuman gue mikirnya hal-hal yang kayak gitu nggak akan stop gue untuk belajar untuk berkembang. Jadi monggo lah, monggo silakan. Dikasih lapak semuanya. Nggak ngaruh, yang penting Cakra tetap maju gitu. Nah kalau ngomongin ini, kalau misal nih ternyata Cakra dipanggil lagi nih ke sana, audisi, proses lagi, ternyata lolos itu. Terus ada kesempatan berkarir di sana, lo kan tetap milih kembali ke Indonesia atau? Ini agak sedikit, gimana kalau gue jawab gini, sebenarnya gini, prinsip gue, selain gue nggak pernah menutup diri untuk berkembang, gue akan berada dimanapun gue dihargai. Itu memang dari awal gue kayak gitu. Kalau umpama kan di sini masih masih sekarang gue masih bisa berkarya, di sini enjoy aja. Kalau di sana ada kesempatan, kenapa enggak? Toh juga bukan berarti gue akan kayak udah gue akan rilis ini, enggak. Oh, berarti selagi ada kesempatan ambil. Tapi kan ini nggak usah nanti deh, hari ini aja ketika ada prepare buat berangkat ke sana, ada job-job yang dilepas nggak sih? Ada. Sama sekali. Profesional. Nah dari perjalanan tadi nih, mungkin adalah orang dekat Cakra atau siapapun itu yang tahu perjalanan seorang Cakrakan dari nol sampai di titik ini gitu loh. Lu pernah ngalamin, kalau sekarang mungkin hujatan ya, tapi dalam proses sebelum mencapai hujatan maksimal ini, lu mengalami proses bullying nggak sih? Karena apaan sih lu jadi penyanyi? Kalau tadi kan mungkin agak... Sebenarnya kalau yang gue alamin, omongan lebih tajam daripada isik sih. Yes. Dulu sempat gue nyanyi, ingat aja gue nyanyi lagu dangdut, memang semua biduan di kamu tuh kan kalau dangdutan cewek semua. Cewek ya. Gue cowok sendiri kan, malam kan biasanya siang malam kan, malam audiens udah mulai agak sedikit tidak terkontrol nih. Udah ada yang panggung segala macam. Gua nyanyi, gua dilempar. Gua lempar makanan suruh turun. Karena? Karena lu cowok? Ya maksudnya mungkin gak suka. Ya banyak faktor lah. Cuman kayak disuruh turun di apa bahasa Indonesia kalau di itu apa? Ya disurakin lah. Surakin. Kalau Sunda kan dibelukan. Nah. Jadi udah gitu-gitu udah sering, makanya itu kalau kayak gitu-gitu masih gue udah ada lah, maksudnya udah pernah kayak gitu. Jadi nggak terlalu gimana. Cuman sekarang kan dunianya kita nggak tahu orangnya siapa yang ngomong di mana. Jadi kayak lu nggak tahu gue, tapi lu kayak nggak gitu. Tapi ketika disorakin, disuruh turun kayak gitu, itu pelakunya kan di depan mata. Ada. Masih ingat juga gue sampai sekarang. Itu berarti ini, lu lebih merasa tertekan gak sih dengan, kalau sekarang kan digital kita nggak ketahuan orangnya kan? Kalau itu kan di depan mata. Kalau justru sekarang, karena memang waktu itu mending lu di depan mata gue aja sekalian ngomong. Karena gue udah terbiasa kayak gitu di kampung kan ada medsos dulu kan. Yeah. Kalau nggak suka tuh ya orang teresap kemana gitu. Jadi gue nangis dulu tuh, mundur dulu ke belakang. Gue masih ingat ke tukang sound system, ke tukang mixer kan biasa kayak organ artis kan, artis di sini, tukang mixer di sini nih. Mundur gue dulu, nangis dulu. Terus kata, kalau lu nggak nyanyi ke depan lagi ntar nggak dapet jajan. Balik lagi ke tengah lagi.
Oh ya ampun, ini juga kali ya yang bikin mental lu kompetisi gagal bodo amat Bodo akhirnya amat. kan. Akhirnya udah Awal kompetisi ngamuk juga. Awal pertama kali ikutan Porseni dulu ada di SD. dengan olahraga Iya. dan seni. Tuh ngamuk juga. Nggak terima. Awalnya. Kedua ikutan lagi, gagal lagi. Oh udah oke lah. Jadi udah santuy, udah kemana-mana. Kalau nggak menang ya udah. Kalau lo mau introspeksi diri, sebenarnya apa sih yang bikin lo dulu ketika selain dilemparin itu karena mereka nggak suka karena lo cowok, atau ketika lo gagal tuh menurut lo kan bisa nih mengoreksi diri sendiri, kurangnya gue ini, pasti lo ada kayak gitunya kan? Ya masih nggak bener aja nyanyi gue pastinya. Ada kalimat atau pesan orang terdekat lo nggak sih, entah itu orang tua tentang dengan soal nyanyi, dengan proses karir lo sendiri sampai Ibu gitu sih. Ibu satu cuman tawakal aja, tawakal kalau udah yakin udah. Kalau omongan yang paling pernah bikin lo ngedown Oh, ada enggak sih. Kalau yang bikin ngedown banget nggak ada. Cuman yang gue masih ingat pas almarhum bokap meninggal kan gue ada di samping dia sebelum dia koma tuh, dia cuma bilang jangan berhenti nyanyi deh. Oh dia bilang kayak gitu. Dari situ apa lo impian lo setelah bokap bilang? Makanya apapun kesempatan yang ada di depan mata gue akan maju. Tapi lo pernah berjanji nggak sih dengan bokap untuk semua mimpinya dia? Justru dulu makin malah nggak mau karena capek kan. Maksudnya di umur gue udah dibawa ke kawinan, ada di orkes kesana kan waktu main waktu itu. Ada kayak keselnya juga, cuman gue ngerasanya kemarin tuh kayak pas gue udah jadi sekarang nih. Oh ini yang mau bokap gue, tapi secara tidak langsung bikin gue seperti ini. Nah, itu baru kerasanya kemarin aja. Sekarang nih udah sukses, udah persiapan Bismillah ya. Nanti kalau misalnya Amin. Gitu. Rencananya mau berangkat lagi sama siapa nih? Tetap sendiri atau tetap butuh support dari siapa gitu? Adalah nanti. Aduh. Adalah nanti. Bikin kepo sih. Adalah itu siapa? Ya adalah nanti. Adalah nanti. Ini apa sih agak tertutup nih? Jangan-jangan asmara. Gua nggak ada track record gua kayak gitu. Aman. Ada maksudnya mungkin dari label gua, manajer gua. Oke, Cakra, tadi lo bilang katanya di musik apa Karawitan Semalaman, Nyinden. Satu lagu Sindan yang lo bisa. Poe harita Senin Kaliwon 17 bulan 7 laut nyarita sorangan tsunami kes kajadian. Itu lagu tentang Tsunami. Pangandaran. Pangandaran waktu itu. Itu dibikin sama guru karawitan saya, Ibu Nundung. Jadi pas gue ospek hari pertama, karena memang gue SMA tuh kan harus naik bis. Dan memang teman-teman gue kebanyakan kan dari pantai kan. Jadi abis ospek, gue mau pulang. Pas gue mau nyampe rumah, gempa. Ternyata hari itu jam 4:30. Tsunami. Keluarga tapi semua. Alhamdulillah. Pasti itu menjadi kenangan juga ya buat lagu itu. Jadi itu lagu dibikin khusus buat. Jadi guru karawitan gue tuh bikin lagu itu. Cuman waktu itu memang gue sering juga nyanyiin. Gitu. Kalau lagu wayang tuh, aduh kayak Bang Bunggideng, kayak gitu-gitu kan. Kan kalau wayang tuh kan masalahnya suka nyambit orang kan. Iya. Bapak Haji gitu kan kayak gitu-gitu. Pantun juga ya. Oh, oke. Tapi ternyata potensi nyanyi lu tuh banyak banget ya. Cuman cuma ya kalau sekarang karena gua ada distorsinya suara, jadi nggak semulus dulu gitu loh. Jadi kalau dulu kan suara anak kecil kan. Kalau sekarang gas dikit tuh udah ada distorsinya, jadi makanya susah. Tapi kalau misal dapet tantangan buat itu, kita nggak tahu ya. Siapa tahu tantangan itu ada. Tantangannya Simon Cowell. Iya. Kan kita nggak tahu semua itu terjadi kan. Kendangnya mana? Kalau kamu sama yang Putri nih, yang sama-sama juga lagi di kompetisi sana, hubungannya seperti apa sih? Sebenarnya ketemu gue belum pernah. Karena
kita semua punya kesibukan masing-masing. Cuman kalau sebatas dari sosial media, terus karir dia juga sebelumnya gue tahu kan. Iya. Maksudnya kita sama-sama dari Indonesia, terus ya berjuang lah di sana bareng-bareng. Kalau menurut gue sih agak rancu ya kalau dibandingkan, karena memang kita semua bareng-bareng dari sini. Terus siapapun yang menang, umpamakan mudah-mudahan dari atau saya atau dia atau siapapun, ya namanya kompetisi kan. Iya. Cuman kesannya tuh sekarang tuh kayak, oh ini standarnya ini, lu nggak bisa, lu nggak bisa. Nah itu sih, cuman kalau gue nggak ini, Putri memang deserve Golden Buzzer. Dia alat musik jago, ciptain lagu bisa, nyanyi juga bagus. Nggak protes. Dan nggak ada di protes juga, memang semua yang ada di kontes itu udah dalam penyaringan yang luar biasa, bayangin ini seluruh dunia. Iya. Tapi lo merasa dia saingan nggak sih? Pasti dong, karena sama-sama punya impian kan? Sama-sama punya impian bukan berarti menganggap itu saingan sih. Kalau gue lebih ke kayak justru kepacu kayak bukannya jadi gue takut ini, gue harus ini, enggak. Justru ini kayak gue jadiin jalan gue untuk nunjukin kalau gue bisa tanpa memikirkan kontestan yang lain. Gitu kan. Jadi mereka kalau jangan ngomongin Putri doang deh. Yeah. Karena memang kontestan yang lain, kalau lu lihat yang dapat buzzer yang lolos tuh dalam semua act-nya luar biasa. Luar biasa, dan ini kontesnya bukan kontes nyanyi. Gitu kan? Jadi kalau gua fokusnya dengan gua yang gua bisa, gua tunjukin, udah nggak mikirin yang lain. Tapi berapa nih tingkat kepedean seorang Cakrakan menghadapi pede harus 100%. semua dari negara? Pede harus 100%. Kita harus percaya akan kemampuan diri kita. Okay. Harus. Ya. Gimana orang suka atau enggak ya monggo lah, terserah. Yang penting kita percaya diri. Ada nih komen netizen yang sempat gue baca gitu. Cakra kan udah terkenal, ya oke lah kita mengakui semuanya nama Cakrakan tuh lebih besar dari nama Putri kan gitu. Sekarang bersaingan bareng gitu loh. Ada yang ya udah sih kasih kesempatan buat Ono gitu. Padahal kesempatan itu kan sebenarnya datangnya bukan gue yang nge-approach, iya, mereka yang iya, nge-approach. Kadang mereka itu menyimpulkan tanpa tahu tutu ini apa masalahnya. Jadi gue kadang nggak ngerti, mereka tuh jago bikin kesimpulan yang kemana-mana. Jadi bingung kalau dibaca semua. Oke, biar nggak emosi. Boleh diminum dulu. Ini boleh diminum ya? Boleh diminum. Gua mau nanya tuh sebenarnya tadi. Diminum dulu daripada stres. Dari tadi kayak Kalau ngadepin netizen itu kan lebih adem, harus lebih tenang. Cuman ya itu, gua mikirnya selagi nggak kelewatan, ya anggapnya itu kayak ya udah masukan gitu kan. Tapi sedikit banyak pasti akan mempengaruhi mentalnya. Ada, Pastilah. ada kayak ketoel lah, maksudnya hal positif pun yang lu tunjukin di pada semua orang, nggak semuanya menerimanya dengan baik. Iya, betul. Dan itu yang kadang gua mikirnya, oh gini, oh gitu. Gitu aja Pernah sih. ketoel oleh komentar netizen, apa sih yang paling banget lu inget sampai sedikit banget yang mempengaruhi? Ada sih, gua ada di waktu itu ada di potongan video. Jadi gua mau recap nih video gua. Kan gua pengen belajar nih, ada apa harus gue yang benerin segala macam. Ada yang bikin video. Gua abis nyanyi, capek kan? Dia judulnya tuh 4 faktor yang bikin Cakrakan akan gagal di ronde selanjutnya. Kayak meramalkan ya? Kayak udah Ya kayak tahu. udah kayak gagal gitu loh. Iya. Terus lu menanggapi itu, merespon gak sih? Itu sempet gue posting, rame kan? Sempet gue, oh kok gini banget nih gue bilang. Padahal gue nggak bikin ribut apapun, gitu kan. Cuman ya akhirnya nyokap gue udah, tenang lagi. Oh ya udah, sekedar itu aja sih.
Cuman ya, gue ada keturunan itu kayak gitu kok. Gue sama-sama dari Indonesia. Iya. Terus kenapa harus selalu hal yang nggak biasa harus jadi patokan? Iya. Contoh, standing ovation. Kadang kan orang ini pun appreciation. Kadang memang orang lolos, yes, lolos buzzer, dibandingin lagi. Iya. Itu menurut gua yang penting intinya kan lolos. Kenapa harus ada perbandingan? Toh semuanya juga mau Selalu mencari apapun yang bisa ya, dibandingkan. jadi gua kadang nggak ngerti, Iya, nggak iya. sampai ke sana pikiran gua gitu kan. Karena untuk gua nggak mikirin hal yang kayak gitu karena esensi kalau gua dari dulu belajar nyanyi itu, yang penting gua tunjukin yang baik. Gua nggak istilahnya rilis lagu untuk Keker Awards, nggak pernah. Pernah dapat ya syukur, nggak jadi masalah. Ikutan lomba kalau lolos kayak kemarin, syukur gitu kan. Meskipun kayak gitu, maksudnya for yeses. Itulah. Yang tulus saja bawahnya. Jarang lah gua ngomong di TV kayak gini. Oke. Tapi tadi lu bilang katanya nyokap selalu ya udah nggak apa. Berarti artinya nyokap sudah approval nih seorang Cakrakam menjadi penyanyi bukan menjadi PNS. Ya nyokap udah approve dari kemarin udah. Alhamdulillah lah semenjak gua berkarir support. Cuman dia juga jadi kepo bacain komentar. Dek yang sabar ya. Iya. Jadi malah nyokap yang itu. Iya makanya udah nabung apa jangan dibaca. Nah berarti PR lu sekarang adalah bagaimana menenangkan nyokap nih kalau nyokap baca komentar yang nggak Gua jelas. pas kalau telepon Bu udah aman. Jangan lihat komentar, dengerin musik aja lah udah. Oke. Karena kan kita nggak bisa berekspektasi semua akan suka kan. Dan gue juga kadang kalau gue jelasin gini nih, ada aja wah pembelaan diri. Iya. Itu pasti akan ada Selalu bikin. over proud. Sekarang ada kata over proud, gue nggak ngerti itu. Over proud. Padahal selagi itu hal positif disupport nggak jadi masalah. Kalau menurut gue. Nah, Kak, ini bokap udah gak ada. Ya. Impian lo adalah lolos dalam sebuah kompetisi apapun itu adalah impian bokap. Tapi apa sih impian yang pengen lo kasih buat nyokap lah yang meskipun sempat tidak mendukung, toh akhirnya sekarang menjadi penguat buat lo sampai di titik ini? Ya nunjukin kalau di bidang yang gue pilih dari pertama kali gue ada di musik bisa bisa selalu bikin beliau bangga aja dalam hal apapun. Ada janji cakrakan pada ibu nggak sih? Janji sih, ya pokoknya janji ininya cuman saya janji dulu ingat saya akan banggain ibu di jalur saya. Di jalur di jalur yang sudah dipilih ya. Terakhir, selain persiapan berangkat ke sana, ada planning buat rilis single atau konser mungkin? Album, insya Allah, konser, insya Allah, itu aja sih. Oh sama ingin segera memulai bikin tempat penampungan buat anjing dan kucing terlantar. Oh, Gitu. pecinta anjing dan kucing? Ya. Oh, baru terungkap sekarang nih? Sejak kapan? Dari dulu sih, cuman sekarang kan marak tuh yang Iya, Kak. segala macam gitu kan. Jadi kayak pengen sekalian edukasi aja, maksudnya kalau sayang kucing, sayang anjing, banyak yang di jalan yang membutuhkan rumah gitu. Maksudnya gue pengen ada tempat itu, terus klinik kecil yang buat steril, bikin sehat, terus buka adopsi. Oke, seru banget ngobrolnya, Cakra. Ini boleh diminum lagi nggak? Boleh diminum lagi. Pokoknya sukses, mudah-mudahan benar dipanggil ke sana lancar. Amin. Abaikanlah Kita netizen doakan ya. lah, saya, Bu Putri bisa menunjukkan yang terbaik di Amerika. Toh membawa nama Indonesia di Betul. dunia. Oke, terima kasih sudah datang di Hatur eksklusif. nuhun. Sukses buat kedepannya. Thank you. Thank you.